Presiden kelima Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Negara. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan pertemuan hanya berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Saat pertemuan berlangsung turut hadir Presiden Joko Widodo beserta Puan Maharani. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang akrab dan bersahabat. Usai pertemuan, Puan Maharani mengungkapkan Raja Salman mengapresiasi atas penyambutannya oleh pemerintah Indonesia. Puan menyatakan menurut Raja Salman, dirinya merasa senang dengan penyambutan Presiden Joko Widodo dan rakyat Indonesia, termasuk bertemu dengan anak dan cucu Presiden Soekarno. Hal ini kelanjutan sejarah hubungan Republik Indonesia Arab Saudi yang semakin kuat. Dalam kunjungannya ke Istana Bogor, Raja Salman menanyakan cucu Soekarno dan Presiden Joko Widodo memperkenalkan Puan Maharani. Dijelaskan juga bahwa Puan Maharani masuk dalam jajaran kabinet dan menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sudah menandatangani 11 Memorandum of Understanding alias Nota Kesepahaman berbagai bidang di Istana Bogor, Jawa Barat. Salah satu MOU tersebut mengenai kontribusi pendanaan Saudi dengan pembiayaan proyek pembangunan antara Saudi Fund Development dan pemerintah Republik Indonesia. Nilainya 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 13,3 triliun rupiah. Lantas akan dialokasikan kemana saja dana tersebut dan strategi apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar investasi bidang infrastruktur dari Arab Saudi semakin meningkat. Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia yang juga menjabat sebagai Sekjen BPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa. Pak Andi, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Dan juga ada Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arief Budimanta, namun Arief Budimanta masih dalam perjalanan. Kita akan menyapa nanti Pak Arief. Nanti saya ke Pak Andi dulu. Pak Andi, kalau Anda mencermati mengenai bantuan dana yang sebesar 13,3 triliun rupiah ini sebetulnya kalau untuk infrastruktur terlalu kecil, cukup, besar, atau seperti apa Pak Andi? Ya, perlu diketahui Mas Kevin bahwa investasi Arab Saudi saat ini masih ada pada peringkat keempat dari negara Timur Tengah. Masih di bawah Jordania, kemudian Turki, Uni Emirat Arab, ya, kita di atas Iran. Dengan nilai itu sangat kecil. Sampai saat ini Arab Saudi itu baru berinvestasi kurang lebih 460 miliar. Jauh dari harapan. 36,7 US dollar. Juta US dollar. Untuk negara sebesar Arab Saudi itu terlalu kecil? Iya, masih jauh. Oke. Masih jauh. Tapi kan kita memang juga sadari bahwa perekonomian Arab Saudi ya sama dengan roller coaster. Naiknya cepat, turunnya juga cepat. Pernah mencapai PDB-nya sampai 13, sekian persen dan pernah juga anjlok ke minus 15%. Sekarang merangkak menjadi 3%, tergantung harga minyak. Tapi saya pikir dengan kedatangan Raja Salman hari ini, ya 2 hari ini di Indonesia, saya pikir dengan delegasi yang 1.500 melihat bahwa Indonesia mempunyai prospek investasi yang cukup baik di bidang infrastruktur. Potensi untuk dinaikkan berlipat-lipat itu ada? Oh iya, berlipat-lipat. Berlipat-lipat ada. Tapi kalau mengenai bantuan 1 miliar untuk infrastruktur ini masih kecil, tapi untuk permulaan ya bolehlah. Boleh saja. Sekecil apapun bantuan dari negara lain kepada negara kita, itu cukup dihargai. Kita membutuhkan angka kurang lebih sampai 4.000 triliun dari 2013 sampai 2019. 4.000 triliun untuk infrastruktur. 2/3-nya itu kita berharap dari investor, kemudian dari BUMN. 2/3 kurang lebih sampai 2,667 triliun. Oke. Kalau misalnya sekarang tujuannya untuk membangun infrastruktur nih, Pak Andi, itu jumlahnya kecil. Nah ini kalau menurut Anda kemudian dengan jumlah yang kecil itu bagaimana kemudian kita memaksimalkannya?
Saya pikir ini momentum. Dengan 10 MOU diantaranya adalah infrastruktur, kita harus terima dengan baik. Karena kita menjadikan momentum ini, Arab Saudi menjadi pembuka untuk lokomotif supaya membawa yang unlimited bantuan dari negara-negara Arab. Selama ini kenapa? Kalau sudah masuk, ya saya pikir masih seperti isu-isu yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya, menyangkut mengenai masalah ya isu-isu standar lah, keamanan, kepastian hukum, pembebasan lahan dan segala macam. Nah itu. Nah sekarang ketika sudah datang begitu ya setelah 47 tahun, kalau menurut Anda kenapa kok Arab Saudi sekarang baru melirik Indonesia setelah sekian lama, Pak Andi? Ya, ini 47 tahun setelah kunjungan Bapak Presiden ke sana, kemudian Alhamdulillah Raja Salman dengan membawa delegasi kurang lebih 1.500 untuk membalas kunjungan, saya pikir menjadi angin segar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, budaya kita sama, ya kan? Muslim mayoritas di sini. Dan masyarakat Indonesia memberikan pendapat sangat besar kepada negara Arab. Ya. Dan kalau kita lihat sumbangannya, bantuannya dari tahun ke tahun, dari tahun 2012 sampai 2016 ini yang sampaikan tadi, kurang lebih baru 460 miliar. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan Raja Salman yang langsung disambut, walaupun hujan lebat, panas terik, masyarakat Indonesia menjamu beliau, dan saya pikir ini menjadi perhatian khusus. Ada juga tanda-tanda alam. Kedatangan beliau dengan hujan lebat itu menandakan bahwa ada berkah. Itu dia pertanda baik berarti ya, Pak Andi ya. Tapi Pak Andi begini, ini kan kalau bantuan mengenai kurang lebih 1 miliar US dollar dan kemudian dirupiahkan 13,3, ini menurut Anda lebih bersifat cuma-cuma pinjaman, kan sepertinya tidak mungkin kalau kita bicara mengenai kerjasama. Kalau mereka memberi kita sesuatu, pasti kita juga harus memberikan sesuatu buat mereka. Ini bagaimana menurut Anda? Saya pikir itu berupa pinjaman. Kalau memberikan sesuatu, saya pikir setiap tahun, setiap bulan lah, bukan setiap tahun, setiap bulan. Setiap bulan Anda bisa menghitung berapa jumlah umat Muslim dari Indonesia yang melaksanakan umroh. Belum jamaah hajinya, belum TKI-nya, belum yang lain-lain. Jadi sebetulnya selama ini tuh Indonesia yang paling banyak berkontribusi ke sana. Tidak berlalu sebaliknya. Sangat besar, sangat besar. Jadi mudah-mudahan dengan saya bilang tadi 40 tahun dengan sejarah Raja Salman kembali berkunjung ke Indonesia membuat angin segar. Apalagi datang ke Bali kan. Mudah-mudahan ini menjadi alat magnet untuk menjadi destinasi seluruh dunia untuk kepada Bali, itu untuk menjadi pariwisata. Baik, kita lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu Pak Andi, pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali. Lawatan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia menghasilkan 11 kesepakatan kerjasama antara kedua negara. Dari 11 kesepakatan, 4 diantaranya bidang ekonomi. Rekan Dora Edward akan menyampaikan data selengkapnya 4 bidang ekonomi dalam MOU Indonesia Arab Saudi. Dora, silakan. Baik, terima kasih Egan. Pemirsa, 4 kerjasama bidang ekonomi yang ditandatangani dua negara, salah satunya mengenai komitmen kontribusi pendanaan Arab Saudi terhadap pembiayaan dari proyek pembangunan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikut datanya kami sampaikan. Ini adalah 4 kerjasama Republik Indonesia dan juga Arab Saudi di bidang ekonomi. Kita lihat pertama akan berjalan di program pengembangan usaha kecil dan menengah, kemudian kerjasama juga di bidang kelautan serta perikanan. Kerjasama lainnya yaitu program kerjasama di bidang perdagangan dan juga investasi. Sementara itu yang keempat adalah kerjasama pembiayaan proyek pembangunan. Kita lihat juga apa kemudian proyek yang ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo atau pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi dengan hadirnya Raja Salman ke Indonesia. Ini ada proyek yang ditawarkan adalah antara lain ada master plan program di Dumai, Balongan dan juga Bontang. Kemudian pembangunan PLTU Mulut Ambang di Jambi, ada juga proyek yang ditawarkan adalah pembangunan infrastruktur jalan, sanitasi dan juga air minum. Kemudian proyek pembangunan perumahan. Sementara itu, Egan, MOU kontribusi pembiayaan proyek pembangunan antara Saudi Fund Development dan juga pemerintah Republik Indonesia ditandatangani oleh Menkyu Sri Mulyani dan Wakil Direktur Saudi Fund. Berikut ini kami sampaikan hasil dari hasil MOU Menkyu
dan juga Wakil Direktur Saudi Fund. Kita lihat bersama. Nah, ini adalah realisasi investasi Arab Saudi, di mana Saudi Fund Development sebesar $1 miliar US untuk keperluan pembangunan infrastruktur, air minum, dan juga perumahan. Dan juga kerjasama antara Pertamina, Saudi Aramco, dan juga terkait kilang Cilacap. Ya, demikian Egan. Ya, terima kasih Dora. Pemerintah juga berupaya untuk menarik investor berinvestasi langsung dalam ekuitas badan usaha pelaksanaan proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Nah, bisakah dijelaskan bagaimana alokasi awal pendanaan pengembangan infrastruktur 2015 hingga 2019, Dora? Ya, Gan, kita bisa lihat ini alokasi pendanaan infrastruktur 2015 dan juga sampai dengan 2019, di mana total alokasi pendanaan infrastruktur ini 5.519 triliun, ini terdiri dari tenaga listrik 980 triliun rupiah, kemudian di bidang perhubungan laut 900 triliun rupiah, ada juga di bidang pembangunan jalan 805 triliun, kita lihat beberapa yang lainnya, di perumahan, di migas ini sebesar 507 triliun, dan juga di air minum dan limbah sebesar 499 triliun. Demikian, Egan. Ya baik, terima kasih Dora atas paparannya. Saya kembali kepada Pak Andi. Pak Andi, kan ada 11 nota kesepahaman yang sudah disepakati ya. Menurut Anda yang paling strategis itu yang paling mana? Ini kan kita tadi sudah tampilkan ada beberapa, ada perikanan, kemudian ada pembangunan, kurang lebih itu. Mana menurut Anda yang paling strategis? Ya, karena memang saya orang infrastruktur, tentu saya mengatakan bahwa yang paling terpenting di negara kita ini adalah bagaimana membenahi infrastruktur yang baik. Kalau infrastrukturnya baik, maka pasti multiplier efeknya pun juga akan pasti baik. Ya, dari Sabang sampai Merauke masih sangat banyak yang harus kita benahi. Pemerintah saat ini alhamdulillah telah banyak membuat perubahan ya kepada infrastruktur. Jalan-jalan dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke Papua, gunung-gunung sudah mulai ditembus ya. Tetapi apa daya? Dana kita terbatas untuk melanjutkan pembangunan itu. Kemudian yang kedua adalah menyangkut mengenai masalah kelautan. Ya kan? Anda lihat kita adalah negara kepulauan, kita masih sangat minim pelabuhan. Negara yang sangat besar, sangat potensial para wisatanya, contoh di Bali dan di Lombok, di mana saja negara ini, tapi kita belum sama sekali punya port, punya dermaga untuk kapal pesiar. Kita belum ada sama sekali. Anda bisa bayangkan di Singapura ada berapa? Di Malaysia ada berapa? Kapal pesiar bisa membawa berapa satu kapal itu? Kita belum punya itu. Nah ini harus dipacu. Ini harus dipacu, lagi-lagi semua terkendala daripada dana tadi ya? Dana tadi nah, itu. Tapi begini Pak Andi, kalau misalnya pemerintah nggak punya uang, berarti bantuan-bantuan dari negara seperti Arab Saudi ini sebetulnya sangat dibutuhkan begitu ya? Sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Meskipun nah, jumlahnya kan, kecil gitu ya, 13. Ya, sekarang kan ada China, ada Taiwan, kemudian ada Korea, ada Jepang, dan segala macam. Ada Singapura, ada Malaysia yang berinvestasi itu sangat besar. Dan kita masih butuh sangat besar untuk itu. Tapi saya punya keyakinan bahwa kedatangan Raja Salman akan membawa angin segar untuk Indonesia. Menurut Anda infrastruktur Indonesia di apa yang harus segera dibangun? Katakanlah kalau misalnya kita kekurangan uang, tapi kalau misalnya ada dapat sumbangan begitu dari negara-negara sahabat, kita bisa harus langsung segera dibuat. Itu apa infrastruktur? Jalan kita. Jalan tol kita masih ada yang harus kita dibenahi. Jalan tembus trans provinsi, lintas provinsi harus segera kita beresin. Ya kan? Dan itu segera giat-giat dilakukan oleh pemerintah. Dan tahun 2016 kemarin, nggak tanggung-tanggung, cukup besar kan anggaran dipotong itu. Yang tadinya sudah dianggarkan, ada beberapa kerjaan yang sudah ditenderkan, tiba-tiba harus dipending dulu, ya, karena memang juga ada skala prioritas. Kita menghadapi SEA Games, tentu banyak di Palembang harus banyak kita fokus, karena ini menyangkut nama wajah negeri kita. Namun masih ada beberapa juga bagian yang belum selesaikan. Itu harus dipacu. Yang saya katakan tadi, kalau infrastrukturnya bagus,
maka multiplier efeknya pasti juga akan sangat makin baik. Harga pasti bisa terkontrol dengan baik. Ya kan? Anda bisa bayangkan, nih, mohon maaf, saya karena kebetulan lama di Papua, kita masih bisa menemukan semen yang masih harga 900 sampai 1 juta karena infrastruktur. Tapi sekarang pemerintah sudah lagi giat-giat membangun daerah itu. Baik, Pak Andi, kita lanjutkan dulu. Kita di segmen selanjutnya kita akan masih berbicara mengenai infrastruktur. Pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali. Pemirsa, kembali bersama kami di Hot Ekonomi, dan saat ini sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Pak Arief Budimanta. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam. Pak Arief, kita sekarang berbicara mengenai bantuan dana dari Saudi Fund for Development yang sebesar 1 miliar US dollar atau 13,3 triliun. Tadi menurut Pak Andi ini angkanya terlalu kecil kalau untuk infrastruktur, tapi kalau Pak Arief gimana? Jadi infrastruktur itu kan kita harus lihat dalam perspektif yang luas ya. Kesepakatan itu kan bukan hanya dalam konteks pada hari ini saja, tetapi 11 MOU yang ditandatanganin oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi itu kan dapat berlanjut terus ya pembicaraannya. Nah, yang terkait dengan dana tadi 1 miliar itu kan memang yang datang dari Saudi Fund Development itu, tetapi di samping itu kan ada juga yang 6 miliar ya, yang bagian daripada pengembangan kilang Cilacap. Nah, saya rasa pengembangan kilang Cilacap itu juga kita lihat bukan hanya sebagai industri petrokimia ya, tetapi juga bagian daripada pengembangan infrastruktur kita juga yang cukup strategis. Jadi itu yang penting kalau menurut pandangan saya. Jadi 1 miliar itu kita lihat sebagai stimulus yang terus dapat dibicarakan ya lebih lanjut, karena memang di dalam proses perjanjian itu sendiri misalnya kita juga ada semacam kewajiban untuk melakukan financing ya, untuk mempersiapkan pembiayaan juga yang datang dari diri kita sendiri gitu, dari negara kita sendiri gitu. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya aktivitas investasi Arab Saudi di Indonesia, kalau kita lihat data 5 tahun terakhir ini kan sebenarnya proyek-proyeknya udah banyak dan lumayan besar. Kalau misalnya kita lihat ada 82 proyek di 5 tahun terakhir ini, walaupun secara jumlah tentu saja kecil, kalau dibandingkan dengan investor-investor dari negara-negara utama seperti halnya Jepang ya, itu kita nggak bisa membandingkan. Tapi komitmen untuk investasi di sini kan sudah ada. Jadi misalnya ada 82 proyek misalnya dalam 5 tahun terakhir ini. Di Banten ada 2 proyek, kemudian di Jakarta ada 21 proyek, di Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, maupun di Kalimantan Barat, maupun Jateng. Dan proyek-proyek itu berkembang luas ya, mulai dari kimia dasar sampai dengan hotel, restoran, sampai dengan perdagangan. Even itu apa yang ditinggali oleh Raja Salman pada saat ini di hotel yang di wilayah Kuningan itu kan bagian daripada aktivitas investasi walaupun secara tidak langsung dari kerajaan sendiri ya, dengan masuk saham di beberapa change management hotel gitu. Baik, Pak Arief, untuk memanfaatkan bantuan dari Arab Saudi ini semaksimal mungkin, sebaiknya dana sebesar 13,3 triliun rupiah itu kalau mau kita alokasikan, sebaiknya dialokasikan ke infrastruktur yang mana? Saya rasa sih yang pertama kan kalau kita lihat dari sisi tenor itu kan bisa sampai dengan 20 tahun ya. Kalau kita lihat itu sebagai pinjaman bisa sampai waktunya 20 tahun dengan bunga yang boleh dikatakan cukup kompetitif ya. 2% lah kalau nggak salah ya, kurang lebih gitu ya. Nah, untuk proyek-proyek mana tentu saja untuk proyek-proyek yang saat ini menjadi prioritas dalam jangka menengah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam kerangka untuk mengurangi biaya logistik
terutama arus barang, katakanlah misalnya dalam pengembangan tol laut dan bidang wilayah maritim gitu. Itu menjadi penting ya kalau menurut pandangan kami, karena kalau dilihat dari sisi infrastruktur yang basisnya di daratan itu relatif mudah untuk mencari pembiayaannya, dan sebagian juga memang dibiayai oleh APBN kalau misalnya kita bicara jalan tol, ataupun melalui modal yang dikembangkan oleh badan usaha milik negara yang mendapatkan konsesi dari jalan tol itu. Nah, pertama maritim, kemudian yang kedua kita kan juga lagi mengejar untuk infrastruktur energi, ya. Jadi untuk pengembangan energi ini juga penting menurut pandangan kami, terutama untuk wilayah-wilayah di Indonesia Timur, ya. Kenapa masuk ke wilayah Indonesia Timur? Karena kan orientasi daripada pemerintah pada saat ini kan untuk melakukan satu balancing ya, keseimbangan pembangunan antara Indonesia di wilayah barat dengan di wilayah timur. Kemudian yang kedua kan pemerataan ya. Jadi ini menurut pandangan kami adalah langkah strategis yang dapat dilakukan ya, pilihan untuk mengembangkan infrastruktur energi ya, pembangkit dalam kerangka 35.000 watt yang sebagian memang mengalami kesulitan financing. Baik. Oh, tapi 13,3 triliun itu cukup? Kalau menurut pandangan kami itu relatif ya kita memandang, dan kalau kita lihat ke market pada saat ini, kalau kita mencari dana sebesar itu juga tidak terlalu mudah, tetapi juga tidak sulit juga gitu ya. Tetapi kan ini sebuah kesepakatan yang menurut pandangan kami harus kita hargai dan dapat kita manfaatkan dengan baik dalam kerangka kepentingan nasional kita atas dasar hubungan baik antara dua negara. Oke, baik. Saya kembali kepada Pak Andi. Pak Andi, kalau misalnya tadi kita memang begitu banyak proyek infrastruktur kita yang harus dikejar gitu, harus dikebut, sedangkan kemudian kemampuan atau dana kita masih minim, menurut Anda strategi pemerintah sekarang untuk mengebut segala proyek infrastruktur itu supaya lebih cepat berkembang, supaya punya multiplier efek yang kemudian seperti Anda bilang tadi diharapkan, bagaimana strateginya, Pak? Ada beberapa pekerjaan pembangunan jalan di seluruh Indonesia yang lagi dibuka. Kalau pembangunan jalan itu dihentikan, tidak ditingkatkan masih kepada peningkatan, ya kejapat, itu bisa hancur lagi kembali. Jadi yang sudah terlanjur dibuka, ya dana yang ada harus terus ditingkatkan supaya menjadi walaupun pendek tetapi target tercapai. Ya kan? Targetnya umpamanya itu 100 kilo, tetapi kalau anggaran yang ada hanya bisa 20 kilo yang di-maintain, tapi targetnya tercapai dan kualitasnya tercapai. Ketimbang dibuka STA 0 sampai STA 100, maintainnya ini yang susah. Pemeliharaannya susah, nggak tercapai. Nanti longsor lagi, apa segala macam, menimbulkan kos yang cukup tinggi. Jadi saya pikir, karena saya lihat tadi ada yang di MOU itu, mereka memprioritaskan kepada perumahan. Perumahan, jadi di PUPR pun juga lagi giat-giatnya membangun. Alhamdulillah dulu ada program-program untuk pembangunan pondok, rumah ibadah, apapun saja. Ya ini sangat kita butuhkan. Ya, ini sangat kita butuhkan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, karena banyak program-program pembangunan perumahan ini yang bisa tertahan sejenak karena kita kekurangan anggaran. Oke, baik. Mengenai perumahan, Pak Arief, kan ini yang ternyata diminati oleh Arab Saudi itu untuk pendanaan infrastruktur, air minum, dan perumahan. Nah, kita kalau bidang perumahan ini, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan 13,3 triliun, tapi kita juga mengembangkan infrastruktur perumahan kita? Yang pertama kalau bicara perumahan ya, itu juga menjadi satu hal yang strategis. Kenapa? Karena kalau kita lihat backlog untuk rumah itu kan juga sangat besar sekali ya pada saat ini, terutama perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah ya. Nah, persoalan utama dalam masyarakat berpenghasilan rendah ini kan untuk mendapatkan rumah dengan harga tanah yang begitu mahal kan, itu adalah misalnya yang terkait dengan down payment, kemudian dengan cicilan, kemudian mau cicilannya murah, tingkat suku bunga kita juga begitu
masih relatif tinggi ya, walaupun sudah ada program likuiditas pembiayaan perumahan, tetapi relatif lebih tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya itu di develop ya, bagian daripada MOU itu kemudian datang dalam bentuk modal kepada kita, tentunya minimal ini akan kita dapat dana murah ya, dapat dana murah untuk mengembangkan perumahan-perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kita fokusnya harus ke sana menurut pandangan kami. Jadi bisa saja rumah, tetapi bisa juga bentuk apartemen yang memang diperuntukkan bagi pekerja yang berada di kawasan industri ataupun di kawasan perkotaan yang kemudian katakanlah mungkin sewanya yang tidak terlalu mahal seperti apa yang dibangun oleh pemerintah DKI misalnya pada saat ini. Pak Arief, dalam konteks kita mengundang investor Arab Saudi datang ke Indonesia, nah, kalau kita bicara dengan kondisi perumahan kita yang sampai saat ini mungkin masih sulit itu ya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, berminat tidak sih orang investor Arab Saudi untuk berinvestasi di perumahan di Indonesia? Jadi gini ya, kita jangan lihat Arab Saudi dalam perspektif ya G2G saja untuk mengembangkan kerjasama. Arab Saudi juga kita tahu menjadi home base daripada Islamic Development Bank, di mana Arab Saudi juga merupakan salah satu pemegang saham yang kontribusinya besar. Jadi kita jadikan Arab Saudi sebagai pintu masuk, tetapi pembiayaan itu kan bisa datang dari mana? Bisa G2G, tetapi juga bisa yang datang dari multilateral, seperti misalnya IDB yang berpusat di Jeddah gitu. Ini juga bisa dimanfaatin untuk pengembangan infrastruktur maupun untuk pengembangan perumahan ataupun sumber daya air yang Arab Saudi sudah menunjukkan minat untuk mengembangkan dan membicarakannya lebih advance dengan pemerintah Indonesia. Nah, tentu saja mungkin tantangannya adalah bahwa bagi pemerintah sendiri bagaimana kemudian menyediakan menu yang memang sudah komprehensif. Ya, jadi misalnya mau membangun perumahan, ya, tentu saja lahannya sudah tersedia, clear and clean, kemudian struktur pembiayaannya juga sudah tersedia, kemudian mekanisme struktur share pembiayaan antara Indonesia dengan investor yang datang dari Arab Saudi, kemudian mekanisme pengembaliannya seperti apa, dan ini menurut pandangan kami menjadi hal yang harus disiapkan dengan matang sehingga kemudian kita dapat lebih atraktif ya. Karena apa? Karena kita harus melihat apa juga yang menjadi Saudi Vision 2030 gitu ya, 2030, karena kan itu 3 hal ya untuk 2030 yang mereka ingin achieve ya. Pertama, dalam konteks Global Competitiveness Index. Pada saat ini mereka rankingnya 25, ke depan diharapkan di 2030 dapat menjadi 10. Kemudian FDI juga diharapkan meningkat dari 3,8 pada saat ini menjadi 5,7. Kemudian peran swasta dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto menjadi sekitar 40-60%. Jadi pada satu sisi sebenarnya Arab Saudi juga mengembangkan posisi yang atraktif untuk investasi juga bagi masuk kepada negaranya. Nah, bagi kita juga kita harus membangun posisi yang daya saing yang lebih baik, lingkungan usaha yang lebih baik. Saya rasa di situ. Oke, baik. Kita akan bahas di satu segmen lagi. Kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini. Pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali. Pemirsa Hot Ekonomi kembali kita lanjutkan. Saya ke Pak Andi. Menurut Anda sekarang kondisi saat ini di Indonesia, apakah memang sudah cukup ramah buat investor Arab Saudi kalau misalnya konteksnya mau berinvestasi di perumahan kita? Ya, satu hal Arab Saudi ini ya karena Muslim tentu cinta kebersihan, ya kan? Indonesia saat ini? Tentu lebih cinta kebersihan itu. Maka untuk mewujudkan itu, karena kebetulan negara kita negara kepulauan, di sana sini adalah banyak objek wisata, supaya menjadi destinasi di seluruh dunia, maka
Ini yang harus diperbaiki, konsep penataan perumahan di pesisir. Oke. Tadi saya ngobrol-ngobrol teman-teman dari Arab Saudi di Hyatt, tadi ada matching bisnis Kadin dengan Arab, dia sampaikan seperti itu. Nah, kalau konsep ini diterapkan oleh pemerintah, tidak perlu disebutkan daerahnya. Kita masuk ke daerah suatu kepulauan, di satu daerah, kemudian rumah-rumah yang di pesisir pantai itu dibuat rumah sistem knockdown, ya kan? Itu kan teknologi gampang. Kita punya kayu, kita punya teknologi, ya kan? Itu kita buat luar biasa, nggak kelihatan kumuh, ya kan? Seperti umpamanya kita ke NTT, ada Komodo situ, kita ke Raja Ampat, kita turun dari Sorong menuju ke Raja Ampat. Semua rumah di pesisir itu sudah kelihatan indah. Semua bentuknya sama, tentu mengikuti kultur budaya masing-masing. Oke. Tapi poinnya mereka tertarik, Pak. Tertarik. Nah, yang sekarang dilakukan oleh perumahan adalah bagaimana membantu kelompok-kelompok masyarakat. Ini sekarang jalan untuk DPU Perumahan, saya lihat, DPU Pera, membawakan rumah-rumah kepada mereka. Ini sudah jalan kan, seragam ini. Tapi lagi-lagi masih sangat terbatas. Oke. Baik. Nah, mudah dengan dana yang ada, saya pikir untuk perumahan, untuk kelas-kelas sekarang dengan model-model seperti itu lebih hampir 150-200 juta per unit dengan angka satu. Baik, Pak Andi, kalau mau mengundang mereka untuk membangun perumahan di pesisir, bagaimana dengan kondisi jalan kita untuk menuju ke arah sana? Lalu kemudian apakah infrastruktur hal yang mendukung hal seperti itu sebetulnya di Indonesia sudah cukup baik? Sementara dalam perbaikan. Pemerintah menjadikan target utama infrastruktur kita. Oke. Yang sampaikan tadi dari Sabang sampai Merauke, pemerintah dalam giat-giatnya untuk membangun infrastruktur kita. Nah, jujur saya katakan bahwa masih banyak, terutama simpang siur nih, mana yang jalan provinsi, mana yang jalan kabupaten. Kadang-kadang di jalan provinsi itu pusat nggak bisa membiayai karena itu masuk pada jalan kabupaten. Nah, kalau kabupaten hanya diharapkan mereka dapat duit dari mana? Kalau hanya berharap daripada APBD itu, tentu berharap juga uang dari pusat. Maka dana kementerian, dari PDT umpamanya, dari kementerian kalau segala macam seperti itu. Tapi lagi-lagi terbatas uang kita untuk itu. Ya kan? Banyak sekali tempat-tempat objek wisata di seluruh Indonesia ini, kalau terkhusus di kawasan timur, tetapi infrastruktur untuk menuju ke tempat wisata itu sangat tidak mendukung. Kita butuh toilet yang bagus, kamar mandi yang bagus, jalan yang bagus, lingkungan yang sehat. Nggak, saya pikir investasi yang tidak terlalu besar. Oke, baik. Nah, ini hanya itu yang bisa kita genjot. Kelautan kita, wisata kita, itu aja dua. Laut, maritim, dan wisata kita. Kalau itu digenjot dengan infrastruktur yang bagus, insya Allah. Baik, Pak Arief, tapi hal-hal kecil seperti itu sudah disadari oleh pemerintah, kan mereka harus segera membenahi ini kalau misalnya pengen mengundang investor Arab Saudi datang ke kita. Yang pertama kan skemanya kan bisa melalui investor, ya. Kemudian yang kedua yang tadi itu yang Saudi Development Fund, ya, itu kan sifatnya G2G, kalau misalnya di Amerika itu ada USAID gitu, ya. Jadi memang kalau investor kan kita bicara pada sisi komersial, ya, karena kemudian development fund yang memang itu bagian katakanlah mungkin dari APBN-nya Saudi atau sebagian yang disisikan itu kan memang untuk kepentingan pembangunan, katakanlah untuk tergantung tema besarnya apa, misalnya tema besarnya untuk memberikan perumahan bagi kaum duafa sehingga mendapatkan perumahan yang lebih layak, misalnya seperti ya, kalau kita mengatakan di sini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi itu yang kita harus siapkan. Tapi dari segi bisnis itu menguntungkan ya? Kalau development fund kan kita bukan hanya melihat dari perspektif bisnisnya, tetapi juga ada perspektif sosialnya di situ, ya. Tujuan akhirnya apa yang mau kita capai, kan ada persoalan pemerataan, ada persoalan misalnya penurunan Gini ratio. Ini kan ya, skemanya kan besar, ya. Satu, kalau kita lihat dari sisi yang dari sisi yang katakanlah misalnya pada sisi komersial, itu kan ada masuk di wilayah Balonga, Cilacap, ya. Untuk kilang, untuk pembangunan kilang. Kemudian yang development pang, ya, ini untuk kepentingan pembangunan nasional yang disepakatin oleh kita. Katakanlah misalnya itu sebagian dipergunakan untuk perumahan. Nah, atas dasar itu maka kemudian PUPR bisa bekerja sama dengan badan usaha milik negara, Perumnas misalnya, untuk mempersiapkan
itu dengan cepat dengan memanfaatkan sebagian dana yang ada di yang datang dari Saudi itu, katakanlah diambil dari situ. Kalau 1 miliar US dollar kan mungkin sebagian untuk komersial, sebagian untuk government project, katakanlah misalnya 3/4-nya gitu kan, itu kan kurang lebih katakanlah 10 triliun gitu. Nah 10 triliun, 2 triliun aja misalnya dimanfaatin, kemudian di blending dengan dana yang ada di kita, itu udah bisa membangun rumah yang begitu banyak, apalagi kalau misalnya bicara mengenai rumah susun gitu. Berarti tinggal membuatkan skema yang baik saja begitu ya? Tinggal membuatkan skema saja, kemudian didiskusikan secara mendalam. Karena memang kan ada persyaratan co-financing juga kan, yang ada di kita gitu. Jadi maka kalau bicara co-financing, dananya dari mana? Yang untuk dana pendamping yang datang dari Saudi itu, apakah dari APBN, apakah kemudian datang dari katakanlah dari perbankan yang dimiliki oleh badan usaha milik negara. Jadi skema-skema itu harus segera disiapkan. Kita bicara pada level yang sangat detail dan peluangnya besar ya menurut pandangan saya untuk melakukan upsizing daripada yang 1 miliar US dollar itu. Oke, baik. Ternyata kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa Auto Ekonomi akan segera kembali. Pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya mungkin ke Pak Andi dulu. Pak Andi, sekarang yang Indonesia harus cermati ya ke depannya ini supaya kemudian kita betul-betul memaksimalkan bantuan dari Arab Saudi ini. Tidak hanya kemudian sekarang, tapi kemudian ke depannya supaya kemudian investasi dan juga investor datang dari Arab Saudi itu betul-betul bisa kita manfaatkan. Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Yang pertama adalah bagaimana kita memperbaiki sistem. Yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita bisa membuat sukupnya bagus, saya yakin dana mereka ini tidak mampir dulu ke Malaysia, tidak ke Singapura dulu. Kondisi sekarang mampir bisa dulu kita bypass langsung ke sini. Harus kita buat untuk Bank Syariah, karena hanya ke situ. Bank Syariah kita belum bagus, itu harus diperbaiki. Kalau itu bagus, saya punya yakin banyak itu loh kan, dan pasti skim kredit untuk itu bisa. Tapi memperbaiki sistem kan juga butuh waktu kan? Ya punya proses lah. Tapi saya pikir dengan kedatangan mereka, ini nggak main-main. Mendatangkan 1.500 orang, tadi legasi bisnisnya cukup besar. Jadi artinya ada perhatian khusus. Sekecil apapun sumbangan yang datang itu, kita harus care menerima itu untuk perbaiki bangsa ini. Punya keyakinan kita untuk itu. Jadi saya pikir memang negara kita harus membenahi baik untuk bukan hanya Arab Saudi saja. Dalam semua negara di Timur Tengah ini untuk kita bisa unlimited lah ya untuk pengalian dan investasinya ke negara kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran Arab Saudi menjadi lokomotif untuk negara-negara Timur Tengah untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Negara-negara mana saja kalau sekarang menurut Anda Indonesia harus betul-betul meningkatkan kerjasamanya? Kalau Timur Tengah kan Arab Saudi. Kita tertinggi Yordania. Yordan, kemudian yang kedua adalah Uni Emirat Arab, yang ketiga Turki. Ya kan, keempat baru Arab Saudi, terakhir Iran. Nah, negara-negara Timur Tengah yang lain pun saya pikir punya peluang besar untuk kita. Tapi yang saya bilang tadi lagi-lagi, jaminan keamanan, kepastian hukum itu yang harus benar-benar ditegakkan. Yang selama ini betul-betul menjadi persoalan bagi bangsa ini ya. Yang kedua di daerah, mohon maaf, di daerah timur ini menyangkut masalah hak-hak wilayah. Jangan pada saat investasi datang, ya kan, mereka mempersoalkan mengenai masalah hak-hak wilayah itu. Selesaikan semua persoalan hak wilayah masyarakat, benar-benar clear and clean, baru mereka bisa masuk. Jangan persoalan-persoalan kecil, itu bisa mengusik ketenangan mereka, akhirnya investor itu kabur. Baik. Saya ke Pak Arief, kalau misalnya target dari investasi Arab Saudi setelah kedatangan ini ada 25 miliar US dollar, tercapai atau tidak kira-kira? Tergantung kita ya, kita harus melihatnya begini ya, dalam hubungan diplomasi, katakan ini hubungan diplomasi ekonomi, kita angkat lebih mikro misalnya ya, itu kan bisa sifatnya G2G, kemudian bisa B2B, bisa juga people to people ya secara langsung. Nah, bagaimana kita dapat memperluas spektrum yang sekarang levelnya berada dalam posisi katakanlah misalnya G2G untuk menjadi yang lebih besar, yang B2B ataupun people to people kontak. Nah, B2B menjadi misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi ya kan. Kita salah satu persoalan di kita misalnya untuk pengembangan infrastruktur adalah masalah likuiditas ya. Kita butuh
kurang lebih 5.000 triliun untuk menyelesaikan seluruh proyek-proyek prioritas nasional sampai dengan 2019 yang akan datang. APBN sendiri mungkin maksimal hanya bisa membiayai 400 sampai 500 triliun, katakanlah misalnya seperti itu, sehingga butuh tambahan yang besar. Nah, kemudian Arab Saudi itu kan kita lihat bisa sebagai negara, kemudian bisa juga sebagai keluarga kerajaan sendiri mempunyai bisnis, kemudian ada aktivitas investor-investor yang pribadi-pribadi juga yang berkembang di Arab Saudi yang bisa dimanfaatkan, misalnya dengan penerbitan obligasi yang ada di kita, suku tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Andi, yang kemudian kita nggak perlu cari susah-susah dengan hubungan baik yang seperti ini, kita butuh 2 triliun, 3 triliun, itu sebentar udah langsung diserap dengan rate yang sangat murah dan tenor yang panjang. Nah, ini sebenarnya momentum ya bagi kita untuk melakukan dan memperdalam hubungan yang memang sudah lama ini, sehingga menjadi lebih hangat ya. Kalau kita lihat misalnya Malaysia itu kan memang memanfaatkan dengan baik hubungan dengan negara-negara Timur Tengah yang kaya dengan minyak, apalagi misalnya pada sisi lain pengembangan ekonomi ataupun jasa keuangan syariah di kita kan cukup kuat. Kita udah punya undang-undang khusus untuk bond yang berbasis syariah pada level negara gitu. Jadi ini tinggal dimaksimalisasi, tinggal dioptimalisasi dan diimplementasi pada tataran yang lebih operasional. Selain memang 11 MOU yang sudah ada dalam perspektif, mulai dari perspektif kebudayaan sampai kepada perspektif ekonomi ataupun sosial politik dan keamanan yang sudah ditandatangani. Oke, gitu. Baik. Saya terakhir ke Pak Andi, tapi kalau pengusaha-pengusaha nasional kita untuk berinvestasi ke Arab Saudi, minatnya juga tinggi kan, Pak Andi? Saya pikir banyak BUMN kita juga yang sukses di sana. Tetapi lagi-lagi 400 triliun menanti di negara kita. Jangan tinggalkan negara ini, kita bisa kehilangan momentum. Di negara masih banyak prospek, nggak perlu ke Arab dulu. Nggak perlu jauh-jauh. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi telah bergabung sama kami. Selamat malam. Pak Arief, terima kasih telah bersama kami. Selamat malam. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Kevin Egan, mewakili rekan Dora Edward undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.